Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Vira dan adiknya memiliki kesamaan yang sama, yaitu suka makan bakso, dan juga mereka memiliki hobi yang sama, yaitu bermain bulu tangkis. Keduanya hanya terpaut jarak usia 2 tahun saja. Vira dan Gina selalu bermain bulu tangkis setiap sore hari selepas pulang sekolah. Biasanya mereka bermain bulu tangkis di halaman belakang rumahnya yang luas, dan memang sudah dibuatkan lapangan oleh ayahnya. Vira masih duduk di kelas 1 SMA, sedangkan Gina masih duduk di kelas 2 SMP. Sore itu selepas pulang sekolah, seperti biasanya, mereka bermain bulu tangkis bersama. Mereka selalu akur, tapi terkadang juga bertengkar hanya karena hal yang sepele. Sampai ibunya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saat anak-anaknya itu bertengkar. Yang mana pertengkaran mereka adalah akibat kekalahan dari bermain bulu tangkisnya. "Bagaimana sih? Aku kan seharusnya yang menang. Mbak curang, gak asik," ucap Gina kesal. "Siapa yang curang sih? Kalau kalah ya sudah kalah saja, tidak usah protes," jawab Vira. Beberapa saat kemudian ibunya pun datang untuk melerai adu mulut mereka. Sudah, tidak usah bertengkar, gitu aja bertengkar. Yang namanya permainan itu pasti ada yang menang, ada juga yang kalah. Jadi tidak usah ribut," ucap ibunya. "Gak tahu tuh Gina, udah kalah tetap gak mau kalah," timbal Vira. Udah, mending kalian mandi saja sana. Nanti malam kita pergi makan bakso bareng," ucap ibunya. "Mau makan bakso di mana, Bu?" "Itu ada warung bakso baru di seberang jalan. Kita coba ke sana, siapa tahu rasanya enak," kata ibunya. "Memangnya warung bakso itu milik siapa, Bu?" tanya Gina. "Gak tahu, katanya sih milik Pak Muji." Singkat cerita, Vira dan Gina segera bergegas untuk pergi ke kamar mandi. Tetap saja saat mau mandi, Vira dan Gina selalu berebut kamar mandi saat mau masuk ke dalamnya. Karena di rumahnya itu hanya ada satu kamar mandi. "Aku dulu, Gin. Kamu sebagai adik mengalah dong," ucap Vira. "Loh, gak bisa dong, Mbak. Mbak yang lebih tua yang harusnya ngalah." Seketika Bu Yani datang menghampiri mereka. "Ya Allah, ada apa lagi nih?" tanya ibunya. "Gak tahu nih, Bu. Gina selalu gak mau ngalah, maunya mandi dulu," ucap Vira. "Sudah, kamu ngalah, Vir. Kamu kan kakaknya. Kalian itu gak usah seperti anak kecil," kata ibunya. Vira pun hanya bisa menghela napas panjang dan menekuk wajahnya yang tidak bersemangat. Sedangkan Gina kegirangan karena dapat mandi lebih dulu serta meledek mbaknya. Singkat cerita, malam harinya, Ibu Yani, Pak Bakir, Vira dan Gina pergi bersama menuju ke warung bakso milik Pak Muji, tetangganya yang baru buka bakso itu. Mereka berjalan kaki menuju ke warungnya, yang kebetulan jarak warungnya itu tidak terlalu jauh dari rumah, hanya beberapa menit saja untuk sampai di sana. "Silakan Pak, Bu, mau pesan berapa porsi?" tanya Pak Muji. "Baksonya 4 porsi aja sama es tehnya 4 ya Pak," timpal Bu Yani. Dan mereka semua pun mencari tempat duduk yang masih kosong. Karena tempatnya yang tidak terlalu luas dan hanya ada beberapa meja makan saja di sana. Beberapa saat kemudian Pak Muji pun datang mengantarkan bakso pesanan Bu Yani. "Ini Pak, Bu, silakan." "Iya, terima kasih ya Pak," jawab Bu Yani dan Pak Bakir. Mereka pun kemudian menyantap bakso yang telah dihidangkan di hadapan mereka. Sedangkan Vira terlihat hanya memandangi baksonya saja, sehingga Bu Yani menanyakan kepada Vira. "Vir, kenapa baksonya gak dimakan?" tanya ibunya. "Ini Bu, baksonya kok masih ada daging sapinya dan baunya amis," ucap Vira berbisik. Memang saat itu terlihat di dalam bakso yang berukuran besar ada daging sapi di dalamnya, dan saat dibelah oleh Vira tercium bau amis, bahkan masih terlihat ada darah di dalam bakso itu. "Masa sih Vir? Mana coba ibu cium dulu." Lalu Bu Yani langsung mencium bakso milik Vira itu dengan perlahan, dan saat dicium Bu Yani tidak merasa aneh. "Ah, enggak kok Vir,"
Enak kok, punya ibu bapak sama Gina saja nggak ada apa-apanya kok. Ini enak loh, ucap Bu Yani sembari menyicipi bakso milik Vira. Setelah mendengar ucapan dari ibunya, Vira langsung mencoba baksonya sendiri dengan perasaan ragu-ragu. Tapi saat Vira coba bakso tersebut ternyata memang enak, hingga Vira lahap menyantap bakso tersebut tanpa tersisa. Katanya amis, tapi kok habis tak tersisa? Ledek Gina. Iya, ternyata enak kok, dan perlahan bau amis pesingnya itu sudah hilang, jawab Vira. Setelah semuanya sudah selesai menyantap baksonya, Bu Yani pun membayar terlebih dahulu. Makasih ya Bu, sudah datang ke sini. Kalian semua pelanggan saya yang pertama, ucap Pak Muji. Iya Pak, sama-sama. Semoga dagangan Bapak selalu laris manis ya Pak, ucap Bu Yani. Oh iya Bu, menurut Ibu bagaimana dengan rasa bakso milik saya? Tanya Pak Muji. Enak Pak, tapi maaf nih sebelumnya, sebaiknya kalau mau cuci daging sapinya yang bersih ya Pak, takutnya amis dan masih ada darahnya, ucap Bu Yani. Seketika raut wajahnya Pak Muji berubah saat diberi saran oleh Bu Yani. Iya Bu, baik, makasih ya sarannya, saya pasti akan lebih jaga kebersihannya lagi Bu, ucap Pak Muji. Mereka berempat pun bergegas untuk kembali pulang ke rumah. Saat di perjalanan pulang, mereka saling ngobrol satu sama lain. Baksonya enak ya Pak? Tanya Bu Yani. Iya Bu, bisa nih kita ke sana lagi supaya jadi langganan, apalagi kan tempatnya dekat, ucap Pak Bakir. Gin, besok kita pulang sekolah mampir ke warung baksonya Pak Muji lagi yuk, kata Vira. Iya Mbak, kalau begitu berarti uang jajan kita harus nambah dong. Sontak Gina dan Vira langsung menatap ke arah Pak Bakir dengan wajah yang memelas. Pak Bakir pun hanya bisa menghela napas panjang. Iya, nanti Bapak kasih uang jajan tambahan buat kalian, ucap Pak Bakir. Terima kasih ya Pak, Bapak memang baik, puji Vira dan Gina. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, suara azan Isya mulai berkumandang terdengar dari toa masjid dan musola. Dengan segera mereka pergi ke musola untuk melaksanakan sholat Isya. Malam harinya, Vira dan Gina masuk ke dalam kamar masing-masing dan mengerjakan tugas sekolah yang belum diselesaikan. Keesokan paginya, Gina dan Vira mulai berangkat ke sekolah. Mereka naik sepeda masing-masing dan berangkat bersama ke sekolah. Jalan menuju ke sekolahnya mereka harus melewati jalan depan warung baksonya Pak Muji. Saat sampai di depan warung bakso, mereka melihat ke arah warung tersebut. Namun warung itu terlihat sangat sepi karena memang masih pagi. Kenapa sih Mbak, kok berhenti di sini? Tanya Gina. Nggak apa-apa, ayo jalan. Mereka pun berjalan kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Lokasi sekolahan mereka searah, makanya Vira dan Gina berangkat bersama. Biasanya mereka naik motor, tapi entah kenapa hari ini Vira dan Gina ingin naik sepeda. Katanya sih mumpung masih pagi serta untuk olahraga pagi. Singkat cerita, siang itu sekitar pukul 11, Pak Muji dengan Bu Eni sedang menyiapkan semua dagangannya di warung. Di hari kedua warung baksonya buka, istri Pak Muji ikut membantu Pak Muji di warung baksonya. Sebelumnya Pak Muji dan Bu Eni ini berjualan sebagai tukang bubur ayam keliling. Tapi usahanya itu bangkrut karena dagangan bubur ayamnya itu selalu saja sepi. Karena setiap paginya bukan hanya Pak Muji saja yang dagang bubur keliling, melainkan banyak juga para pedagang lain yang juga bersaing. Dan semenjak itu Pak Muji serta istrinya berpikir kembali untuk membuka usaha lain yang di desanya belum ada. Akhirnya Pak Muji dan Bu Eni sepakat untuk membuka usaha warung bakso. Kebetulan Bu Eni memiliki kakak yang berjualan bakso, tapi kakaknya berjualan di kota lain karena ikut dengan suaminya. Dan Bu Eni pun meminta resep bumbu rahasia untuk baksonya, sehingga Bu Eni diajarkan satu persatu oleh kakaknya itu. Sampai pada akhirnya ia pun bisa membuka usaha warung bakso sendiri. Pak Muji juga terpaksa harus pinjam uang di bank untuk modal usahanya, karena mereka sudah tidak memiliki uang simpanan atau modal. Dan saat mereka membuka warung baksonya itu, Pak Muji ingin sekali warung baksonya menjadi laris manis supaya bisa mengembalikan uang modal yang dipinjam di bank. Pak Muji memiliki seorang teman yang memiliki warung soto di desa lain.
Namanya Pak Roni. Dan usaha Pak Roni teman Pak Muji ini sangat lancar, bahkan laris manis setiap harinya. Selalu ada saja pembeli yang datang ke warungnya. Bahkan sekarang Pak Roni sudah memiliki beberapa cabang warung soto di tempat lain. Pak Roni juga hidup enak, sudah tidak melayani para pembeli karena sudah memiliki banyak karyawan. Pak Muji pun datang ke rumahnya Pak Roni untuk meminta bagaimana caranya supaya warung baksonya itu laris manis. Sebelum membuka warung baksonya, Pak Muji sudah datang terlebih dahulu ke rumah temannya itu. "Assalamualaikum," ucap Pak Muji. "Waalaikumsalam, masuk," jawab Pak Roni dari dalam rumah. Terlihat Pak Roni duduk di kursi roda serta kondisi tubuh yang memprihatinkan, pucat pasi serta tubuhnya yang semakin kurus kering. Padahal Pak Roni sangat kaya raya, uangnya mengalir dengan sendirinya. Tapi ya seperti itu, badannya Pak Roni tidak terlihat sehat. "Kamu kok seperti ini, kenapa Ron?" tanya Pak Muji. "Gak apa-apa Ci." "Ada apa Ci? Tumben sekali kamu datang ke sini." "Jadi gini Ron, aku mau seperti kamu yang usahanya sangat lancar. Aku mau buka usaha warung bakso. Bagaimana sih caranya supaya usahanya lancar dan laris manis seperti kamu?" tanya Pak Muji. "Itu mah gampang Ji. Sebentar, saya ambilkan dulu ya." Pak Roni pun beranjak pergi masuk ke dalam rumah dengan menggerakkan kursi rodanya. Beberapa saat kemudian Pak Roni pun kembali datang dan membawa sebuah kertas. "Ini alamatnya. Kamu datang saja ke alamat itu." "Ini rumah siapa Ron?" tanya Pak Muji heran. "Nanti kamu juga tahu sendiri." "Ya sudah kalau begitu. Terima kasih ya Ron. Aku pamit pulang terlebih dahulu," ucap Pak Muji. Hari berikutnya setelah Pak Muji datang ke rumah Pak Roni, dia langsung bergegas berangkat dengan mengendarai motornya menuju ke alamat yang sudah diberikan oleh Pak Roni. Perjalanan yang ditempuh oleh Pak Muji menuju ke alamat itu sekitar 2 jam perjalanan. Dan sesampainya di sana, Pak Muji terlihat kebingungan karena dia takut salah rumah. Tapi rumah yang dituju itu sudah sesuai dengan yang ada di dalam alamat tersebut. Tanpa pikir panjang, Pak Muji pun segera menyambangi rumah yang terlihat terbuat dari kayu jati yang berdiri sendiri di dalam hutan. "Permisi," ucap Pak Muji. Pintu pun terbuka dan beberapa saat kemudian nampaklah seorang laki-laki parubaya dengan menggunakan pakaian seperti ada Jawa dengan menggunakan belangkon di atas kepalanya. "Ada apa kamu datang ke sini?" tanya Mbah Kerno. "Anu Mbah, saya mau cari penglarisan," jawab Pak Muji. "Masuk." Dengan langkah tergopoh-gopoh, Pak Muji pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Kerno. "Saya mau usaha warung bakso yang mau saya buka besok itu menjadi laris manis seterusnya Mbah," ucap Pak Muji. Akan tetapi Mbah Kerno malah tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Muji. "Itu gampang, tapi kamu harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga yang kamu punya." Seketika Pak Muji teringat dengan Pak Roni temannya itu yang sakit-sakitan. Pak Muji saat itu berpikir kalau sesuatu berharga yang dimaksud itu adalah sakit yang akan dideritanya. Dia pun akhirnya bersedia karena menurut Pak Muji kalau sakit kan nanti bisa berobat. Apalagi kalau sudah punya uang banyak, pasti akan gampang untuk berobat ke sana kemari. Tidak khawatir karena memiliki banyak uang. "Baik Mbah, saya siap. Tapi apa syarat yang harus saya lakukan Mbah?" tanya Pak Muji penasaran. "Sebelumnya, kamu harus melakukan syarat terlebih dahulu dengan mencari celana dalam hitam milik orang lain sebagai media jimat penglarisan warung baksomu." "Baik Mbah, berarti saya pulang dulu Mbah?" tanya Pak Muji. "Iya, setelah kamu sudah mendapatkan celana dalam milik orang lain, kamu datanglah lagi kemari." Akhirnya Pak Muji pun pulang untuk mencari syarat tersebut. Namun meskipun Pak Muji harus melakukan beberapa syarat dan ritual terlebih dahulu, tapi besok warung makannya akan tetap buka. Sembari mencari syarat yang diminta oleh Mbah Kerno, hari pertama dan kedua itu warung bakso Pak Muji dan Bu Eni masih terlihat sepi. Karena Pak Muji belum mendapatkan celana dalam milik orang lain sebagai syarat penglarisan. Sepulang sekolah, Vira dan Gina hari kedua warung Pak Muji itu buka. Mereka langsung mampir untuk sekalian makan siang di sana.
Warungnya sudah buka, namun terlihat masih sepi sama seperti kemarin malam. Sore itu Vira dan Gina menyantap baksonya dengan sangat lahap dan menikmati. Apa mungkin karena lapar sampai Vira dan Gina ini menambah lontong yang dimasukkan ke dalam mangkuk baksonya itu. Pak Muji dan Bu Eni masih terlihat murung karena warung baksonya sangat sepi. Hanya keluarganya Bu Yani saja yang sejak kemarin yang datang ke warung baksonya. Setelah makan baksonya, Vira dan Gina pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, malam harinya Pak Muji melakukan aksinya untuk mencari celana dalam orang lain yang diperintahkan oleh Mbak Kerno. Karena Pak Muji ingin sekali warung baksonya itu banyak pelanggan dan banyak pembelinya, supaya Pak Muji bisa mengembalikan uang modal yang ada di bank. Dan sekitar pukul 12 malam, Pak Muji menggunakan pakaian seperti maling dengan topeng di wajahnya dan berjalan mengendap-endap ke rumah-rumah tetangganya. Dia berjalan ke belakang rumah sembari mencari celana dalam yang masih terjemur di pekarangan rumah mereka. Beberapa rumah sudah Pak Muji datangi, namun belum juga dia menemukan celana dalamnya. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan celana dalam di rumah tetangganya yang masih terjemur di belakang rumahnya. Dan kebetulan, celana dalam itu berwarna hitam sesuai dengan apa yang diminta oleh Mbak Kerno. Dengan segera celana dalam warna hitam tersebut langsung diambil oleh Pak Muji dan dia segera pulang karena takut ada yang melihat dirinya sedang mencuri celana dalam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Muji pun mendapatkan celana dalam dan keesokan harinya Pak Muji berniat tidak berjualan sementara karena dia harus pergi ke rumahnya Mbak Kerno. Bu Eni sebagai istrinya juga sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh suaminya itu. Pagi itu Pak Muji langsung berangkat ke rumahnya Mbak Kerno seperti biasa dengan mengendarai sepeda motornya. Sesampainya di rumah Mbak Kerno, celana dalam yang sudah didapat oleh Pak Muji akhirnya diberikan langsung kepada Mbak Kerno. "Ini Mbah, saya sudah mendapatkan celana dalam berwarna hitam," ucap Pak Muji sembari memberikan celana dalam itu kepada Mbak Kerno. Bagus. Kalau begitu, setelah ini kamu harus melakukan tirakat dengan berpuasa muti selama 3 hari dan diawali pada hari Kamis Wage. Supaya menyempurnakan ritual ini, kamu sebaiknya di sini saja dan tidak usah pulang, ucap Mbak Kerno. "Baik Mbah." Pak Muji akhirnya menginap di rumah Mbak Kerno dan keesokan harinya Pak Muji mulai melakukan tirakat puasa muti. Tepat pada hari Kamis Wage, Pak Muji langsung melakukan puasa muti. Pak Muji berpuasa hanya makan nasi putih dan air putih saja selama 3 hari. Sehingga cerita, Pak Muji sudah melakukan puasa muti selama 3 hari dan setelah itu Mbak Kerno akan melakukan ritual. Namun sebelum melakukan ritual, Pak Muji harus memberikan uang mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sesajen. Sebelum melakukan ritual, kamu harus menyiapkan beberapa syarat sesajen dengan mahar yang harus kamu bayar sebanyak 10 juta, ucap Mbak Kerno. "Iya Mbah, ini saya sudah membawakan uangnya," jawab Pak Muji sembari mengambil uang yang sudah disiapkan dan diberikan kepada Mbak Kerno. Pak Muji mendapatkan uang itu dari pinjaman bank yang masih ada sisa. Setelah mendapatkan uang mahar dari Pak Muji, Mbak Kerno pun langsung menyiapkan beberapa sesajen. Sesajen yang disiapkan oleh Mbak Kerno berupa kemenyan, kembang 7 rupa, pisang, kelapa tua dan muda, juwada pasar dan jajan tradisional. Semua sesajen itu disiapkan dalam ruangan ritual. Malam harinya Mbak Kerno sebelum melakukan ritual akan memandikan Pak Muji terlebih dahulu dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Pak Muji diguyur perlahan dengan air kembang 7 rupa serta dibacakan mantra oleh Mbak Kerno. Tepat sekitar pukul 12 malam, Pak Muji dan Mbak Kerno masuk ke dalam ruangan ritual. Kemenyan mulai dibakar oleh Mbak Kerno dengan celana dalam yang diasapkan di atas kemenyan sembari Mbak Kerno membacakan mantranya. Saat Mbak Kerno sedang membacakan mantranya, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut, membuat bulu kuduk Pak Muji bergidik, merinding dan berdiri semua. Dan tiba-tiba ada sosok yang sangat menyeramkan dengan tubuh yang kerdil dengan telinga panjang meruncing, serta lidah yang panjang berwarna merah penuh dengan darah itu, berdiri di samping Mbak Kerno. Dengan tatapan matanya yang sangat tajam dan serta memiliki ekor yang panjang, sontak Pak Muji yang melihat sosok itu sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran sampai keringat dingin mulai membasahi tubuhnya.
Saat itu Mbak Kirno berbicara dengan sosok itu, entah apa yang dibicarakan, dan saat itu juga Pak Muji melihat kalau sosok kerdil itu masuk ke dalam celana dalam yang sudah diberikan mantra. Setelah ritual itu sudah dilakukan, kemudian Mbak Kirno memberikan wejangan dan cara-cara harus dilakukan oleh Pak Muji. Bawa celana dalam ini, dan nanti saat kamu akan membuat kuah bakso, kamu celupkan celana dalam ini ke dalam panci kuah baksonya, dan biarkan celana dalam itu berada di dalam panci kuah bakso itu, ucap Mbak Kirno. Baik Mbah, lalu apalagi syaratnya Mbah? Hanya kamu sendiri yang harus menjaga kuah dan mengambil kuahnya, supaya tidak ada orang yang tahu ataupun curiga. Setiap 30 hari sekali, kamu harus mengganti celana dalamnya dan cari celana dalam lain milik orang lain. Karena kalau kamu tidak segera mengganti, nanti kodam yang menjaganya akan pergi dan kemungkinan warung baksomu akan sepi lagi. Kamu juga harus datang ke sini pada malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual mantra pada celana dalam yang baru, ucap Mbak Kirno. Baik Mbah, saya mengerti. Oh iya, jangan pernah dicuci celana dalam itu. Pakai saja terus. Kalau dicuci, khasiatnya yang ada di dalamnya akan memudar. Kemudian Pak Muji pun pulang dengan membawa celana dalam yang sudah diberikan mantra oleh Mbak Kirno. Singkat cerita, sudah beberapa hari warung bakso Pak Muji tidak buka dan sekarang sudah buka kembali. Tidak lupa saat akan membuka kuah baksonya, Pak Muji langsung melakukan dengan apa yang diperintah oleh Mbak Kirno. Celana dalam yang sudah diberikan mantra itu kemudian dicelupkan ke dalam kuah bakso. Dan benar, hari itu tiba-tiba saja warung bakso Pak Muji menjadi banyak pengunjung yang membeli baksonya. Wah, benar-benar ampun nih celana dalam, batin Pak Muji. Bahkan sampai Pak Muji dan Bu Eni sangat kewalahan melayani para pembeli yang saking ramainya. Bahkan ada beberapa pembeli yang tidak kebagian meja makan. Mereka rela antri demi mendapatkan bakso milik Pak Muji itu. Vira dan Gina pun ikut mengantri untuk giliran dilayani. Setelah giliran Vira dan Gina yang dilayani, mereka ikut senang melihat warungnya sudah ramai. Pak, sekarang warung baksonya jadi ramai sekali ya. Kemarin-kemarin kok tutup, kenapa Pak? Tanya Vira. Iya ini, kemarin sakit jadi nggak buka, alasan Pak Muji. Untungnya saat Vira dan Gina akan makan di tempat, sudah ada tempat yang kosong untuk mereka tempati. Mereka pun menikmati bakso milik Pak Muji dan mereka sangat suka sekali dengan bakso Pak Muji yang semakin enak dan lezat. Wah, enak sekali ya Mbak baksonya. Aku jadi pengen nambah nih, ucap Gina. Iya Dek, sana nambah kalau kamu masih lapar. Akhirnya Gina pun nambah bakso karena masih merasa kurang saking enaknya bakso milik Pak Muji. Sedangkan Vira tidak memesan lagi karena dirasa sudah kenyang. Pak Muji dan Bu Eni begitu bahagia karena tidak menyangka hari ini langsung laris manis dan habis hingga 200 porsi. Singkat cerita, Pak Muji semakin bersemangat sekali untuk berjualan baksonya. Celana dalam yang sudah dipakai itu tidak dicuci oleh Pak Muji karena memang syaratnya tidak boleh dicuci. Kalau dicuci, maka khasiatnya akan memudar. Semakin hari, warung baksonya Pak Muji semakin banyak pelanggan dan pembeli yang berdatangan. Karena tidak kuasa untuk melayani para pembelinya hanya berdua saja, akhirnya Pak Muji pun mencari karyawan untuk bisa bantu-bantu di warung bakso. Kebetulan Pak Muji memiliki sepupu yang baru lulus sekolah di kota lain, dan keponakannya itu bernama Cika. Dia mau untuk bekerja membantu Pak Muji berjualan, sehingga Pak Muji tidak keberatan karena sudah ada yang bantu. Cika juga ikut tinggal di rumahnya Pak Muji, karena memang Pak Muji dan Bu Eni hanya memiliki satu anak saja. Anaknya masih berusia 10 tahun. Anaknya selalu bermain jika pulang sekolah, dan kalau mau makan selalu minta ke rumah neneknya yang rumahnya berdekatan dengan rumah Pak Muji. Namun saat kerja di warung itu, Cika tidak diperbolehkan untuk melayani mengambilkan kuah bakso, hanya Pak Muji saja yang boleh. Cika pun menurut saja apa yang diucapkan oleh Pak Muji. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Pak Muji semakin sukses dan bahkan dia sudah bisa merenovasi rumahnya dan sudah bisa bayar semua hutang-hutangnya. Pak Muji dan Bu Eni juga bisa membeli motor keluaran terbaru yang terparkir di garasi rumahnya.
Warung baksonya itu sebelumnya berukuran kecil dan kini sekarang sudah diperluas lagi, bahkan sampai dibuat berlantai 2. Suatu ketika, Vira diperintah ibunya untuk membeli bakso ke warung Pak Muji dan dibungkus dibawa untuk pulang. Nak Vira, mau beli berapa? Tanya Pak Muji. 4 porsi dibungkus ya Pak, jawab Vira. Tunggu bentar ya, saya buatkan dulu. Iya Pak. Terlihat warung bakso Pak Muji sangat ramai, tapi Vira didahulukan oleh Pak Muji karena dia yang pertama kali datang ke sana bersama dengan keluarganya yang menjadi pelanggan pertama. Setelah pesanan Vira sudah selesai, Vira pun langsung membayar dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, di ruang makan, Vira, Gina beserta dengan kedua orang tuanya mulai menyajikan bakso di dalam mangkuk masing-masing. Dan saat mereka akan mulai menyantap bakso itu, rasanya sangat aneh dan asin serta bau amis, tidak seperti biasanya. Kenapa baksonya jadi nggak enak seperti ini ya? Padahal kan biasanya selalu enak, ucap Gina. Iya ini tumben, apa Pak Muji salah takaran bumbunya sehingga rasanya beda, timbal Bu Yani. Sudah nggak usah dimakan, nanti kalian malah sakit, ucap Pak Bakir. Akhirnya semua baksonya itu dibuang begitu saja dan tidak dihabiskan karena rasanya sangat berbeda sekali. Malam hari saat Vira tengah tertidur, dia bermimpi buruk. Dia bermimpi di dalam warung bakso Pak Muji itu, ia melihat ada sosok yang menyeramkan yang berdiri di samping panci kuah baksonya. Sosok itu berwujud kerdil dengan wajah yang hancur, telinga yang runcing, lidah yang menjulur ke depan seperti binatang reptil, dan penuh dengan darah yang mengalir dan bertubuh warna hijau, serta memiliki ekor yang panjang. Saat itu Vira sedang makan sendirian di warung bakso, dan dia melihat dengan kepala matanya sendiri. Sosok itu menjilat ke arah kuah bakso Pak Muji dengan sangat menjijikkan. Dan seketika Vira yang sedang menikmati baksonya itu langsung memuntahkan bakso yang masuk ke dalam mulut. Sontak Vira pun langsung terbangun dari tidur dengan perasaan yang tidak tenang. Bahkan keringat pun bercucuran membasahi seluruh bajunya. Ternyata cuma mimpi. Semoga mimpi ini tidak benar, gumam Vira. Singkat cerita, sudah sekitar 30 hari pemakaian celana dalam itu, dan Pak Muji mulai mencari celana dalam lain untuk diganti yang baru. Malam hari seperti biasa, Pak Muji berkeliling ke rumah-rumah untuk mencari celana dalam lain. Kali ini Pak Muji mencari celana dalam ke desa lain karena mencari aman. Setelah mencari celana dalam ke rumah desa lain, akhirnya Pak Muji pun mendapatkan celana dalamnya. Dan tepat sore harinya dengan segera Pak Muji pergi ke rumahnya Mbah Kerno untuk melakukan ritual celana dalam yang baru. Pak Muji datang ke rumah Mbah Kerno tepat pada malam Jumat Kliwon karena dia dari rumah hari Kamis sore. Ritual kali ini Pak Muji tidak melakukan tirakat puasa muti. Cukup hanya menyiapkan beberapa sesajen saja dan diritualkan oleh Mbah Kerno dengan mantra-mantranya. Setelah selesai, Pak Muji pun pulang kembali dan menggantikan celana dalam yang baru itu dan dicelupkan ke dalam kuah bakso. Usaha warung bakso milik Pak Muji semakin maju dan laris manis. Hingga suatu ketika Pak Muji mendapatkan kabar kalau Pak Roni temannya itu telah meninggal dunia karena penyakit yang diderita. Pak Muji dan Bu Eni juga datang ke rumah Pak Roni untuk melayat. Setelah peninggalan Pak Roni, usaha warung soto milik Pak Roni masih terus berjalan dan dikelola oleh istrinya. Akan tetapi sudah tidak seramai seperti dulu lagi. Singkat cerita, suatu ketika Cika yang melayani para pembeli yang belum diantarkan pesanannya. Sedangkan saat itu Pak Muji tidak ada di depan panci kuah bakso. Saat itu dia sedang ke toilet sedang buang hajat. Akhirnya dengan lancang Cika melanggar pantangan dari Pak Muji. Dia membuka panci kuah bakso dan menggantikan air kuah bakso dengan yang baru. Saat Cika mengambil kuah baksonya itu dengan centong tanpa disengaja, dia melihat ada celana dalam berwarna hitam di dalam panci. Cika, kamu sedang apa? Ucap seseorang yang mengagetkan Cika dari belakang. Cika pun terperanjat dan langsung melihat ke arah belakang dan ternyata itu adalah Pak Muji. Pak Muji datang dan menghampiri dengan wajah yang penuh amarah. Lancah kamu ya, sudah berani kamu melanggar peraturan, ucap Pak Muji naik pitam. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Soalnya itu para pembeli sudah banyak yang menunggu pesanannya dan kuah baksonya juga tinggal sedikit, ucap Cika ketakutan. Sudah sana, biasa saja.
Saat Cika beranjak pergi, perasaan Pak Muji sangat was-was dan campur aduk ketika karena takut Cika sudah mengetahui semuanya. Tuh, tadi Cika melihat celana dalamnya tidak ya? Gumam Pak Muji. Malam harinya, saat Cika tengah tertidur, tiba-tiba dia terbangun karena ingin buang air kecil. Saat selesai buang air kecil, dia menuju ke dalam kamar lagi dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok yang menyeramkan bertubuh kerdil dengan kedua mata yang merah menyala seperti murka dengan lidah yang menjulur ke depan. Sontak Cika terkejut dan karena tidak kuat dengan baunya yang amis dan wujudnya yang sangat menyeramkan itu, seketika Cika pun pingsan. Dia ambruk pingsan di dalam kamar tak sadarkan diri hingga pagi hari. Keesokan paginya, saat dia sudah sadar, dia langsung beranjak bangun dan pindah ke atas kasur. Tubuhnya demam panas tinggi sekali dan juga menggigil. Bu Eni pun menuju ke dalam kamar Cika melihat keadaan Cika. Dan akhirnya hari itu pun Cika izin tidak ikut membantu di warung baksonya Pak Muji. Cika istirahat di rumah dan diberikan obat penurun panas oleh Bu Eni. Sehingga di warung baksonya hanya ada Pak Muji dan Bu Eni saja yang melayani para pembeli. Dan hari itu kebetulan lebih ramai dari hari sebelumnya, membuat Pak Muji dan Bu Eni kewalahan melayani para pembeli dan juga pelanggannya. Sore itu Vira dan Gina sepulang sekolah datang kembali ke warung bakso Pak Muji. Vira mengamati ke arah gua panci tempat Pak Muji. Dia penasaran dengan apa yang ada di mimpinya tadi malam. Tapi sangat susah untuk menyelidiki itu karena warung Pak Muji itu selalu ramai dengan pengunjung. Sehingga Vira yang penasaran langsung mengurungkan niatnya untuk melihat ke dalam kuahnya itu. Malam harinya, tubuh Cika semakin panas dan juga kejang-kejang membuat Pak Muji dan Bu Eni sangat cemas dan juga panik. Hingga akhirnya Cika dibawa oleh Pak Muji dan Bu Eni menuju ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, namun kata dokter, anehnya Cika tidak mengalami sakit apa-apa, di mana hal itu membuat Pak Muji keheranan. Akhirnya Cika pun dibawa pulang kembali dan tepat pada tengah malam di dalam kamarnya, Cika, Pak Muji dan Bu Eni mendengar ada suara ribut di dalam kamar Cika. Dengan segera mereka masuk ke dalam dan betapa terkejutnya mereka saat masuk ke dalam kamar Cika. Mereka mendapati Cika sudah terkapar di lantai dengan kedua mata yang melotot serta lidah yang menjulur ke depan seperti dicekik. Cika meninggal dunia tepat malam itu. Dan di bagian leher Cika terdapat bekas seperti sayatan yang berdarah. Saat itu sebelum Cika meninggal, Cika melihat di dalam kamarnya itu ada sosok yang menyeramkan. Dan sosok itu menyerang Cika. Sosok itu adalah sosok penunggu kuah bakso Pak Muji. Karena sosok itu merasa murka kepada Cika karena sudah lancang dan melihat celana dalam yang ada di dalam kuah bakso. Sehingga dialah yang menjadi korban atas pesugihan penglaris yang dimiliki oleh Pak Muji. Jenazahnya Cika esok harinya langsung dikembalikan ke kotanya. Dan Pak Muji mengatakan kepada adiknya Pak Muji kalau Cika meninggal karena sakit demam dan Cika terjatuh saat berjalan serta tertimpa pisau saat di dapur sehingga menyayat lehernya. Itu yang diucapkan oleh Pak Muji sebagai alasannya. Singkat cerita, suatu ketika Vira datang kembali ke warung bakso Pak Muji. Dia datang pagi sekali saat warung baru buka. Dan kebetulan saat itu Pak Muji sedang berada di dapur belakang bersama dengan istrinya. Dengan berjalan perlahan, Vira menuju ke panci kuah bakso untuk melihat ke dalam panci. Dan saat dia berhasil membuka panci kuah bakso itu, betapa terkejutnya dia ketika melihat ada celana dalam yang berwarna hitam berada di dalam kuah bakso. Setelah itu Vira segera untuk kembali ke tempat duduknya dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Beberapa saat setelahnya, Pak Muji pun datang dan segera membuatkan pesanan untuk Vira. Saat itu perasaan Vira masih takut, was-was dan tubuhnya yang gemetaran saat melihat dengan jelas di depan matanya ada celana dalam di dalam kuah itu. Pesanan Vira pun sudah selesai dan diberikan oleh Pak Muji. Dengan tergopoh-gopoh Vira beranjak pergi pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah Vira menceritakan kepada ibunya tentang celana dalam itu. Bu, tadi aku lihat di dalam kuah bakso Pak Muji kok ada celana dalamnya bu, jorok sekali. Ucap Vira. Astagfirullah, jadi selama ini Pak Muji sudah melakukan pengelarisan, makanya warungnya itu selalu ramai, kata Bu Yani. Maksudnya gimana bu? Gak apa-apa, kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya, ucap Bu Yani.
Vira yang penasaran itu hanya mengaku saja mendengar ucapan dari ibunya. Dia juga masih terus berpikir tentang apa fungsi dari celana dalam itu. Karena dia masih belum paham dan tidak tahu tentang hal seperti itu. Dan pada malam harinya, perasaan Vira sangat tidak tenang. Dan hatinya bimbang entah apa sebabnya. Saat dia akan mengambil air putih di dapur, tiba-tiba saja dia mencium ada bau amis yang menyengat menyeruak ke dalam hidungnya. Tapi dia tidak berpikir macam-macam. Dia pun langsung kembali ke dalam kamarnya. Namun saat berada di dalam kamar, dia melihat ada bayangan hitam yang perlahan berubah wujudnya. Bayangan hitam itu perlahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan lidah yang menjulur ke depan penuh dengan darah, bertubuh kecil. Sontak Vira pun langsung teriak histeris dan juga ketakutan. Dia langsung ambruk jatuh ke lantai, pingsan, dan saat itu juga Bu Yani dengan Pak Bakir segera datang ke kamar Vira. Namun saat Vira mencoba dibangunkan tidak bangun-bangun, juga bahkan denyut nadi yang diperiksa Pak Bakir itu sudah terhenti. Naas, Vira meninggal dunia pada saat itu dengan wajah yang memucat dan leher yang penuh darah. Tangis kedua orang tua dan adiknya pun langsung pecah seketika melihat Vira yang sudah tidak bernyawa lagi. Sosok itu sudah mengincar Vira karena dia sudah lancang melihat ke arah panci kuah bakso Pak Muji. Dan Vira sudah dijadikan tumbal untuk pesugihan penglaris baksonya Pak Muji. Padahal Vira yang selalu menjadi pelanggan setia. Bu Yani dan Pak Bakir masih bertanya-tanya dan masih penasaran dengan kematian Vira yang secara tiba-tiba. Namun kedua orang tua Gina itu masih belum tahu harus mencari bukti kemana. Singkat cerita, setelah kematian dari Vira dan Cika, usaha warung bakso Pak Muji ini malah semakin laris banyak. Bahkan pembeli yang bermobil datang ke warung baksonya Pak Muji. Semenjak Cika sudah tidak bekerja lagi di warung bakso itu, Pak Muji dan Bu Eni semakin kewalahan melayani para pembeli. Suatu ketika, Pak Muji lupa tidak mengganti celana dalam karena sudah 30 hari. Namun warungnya itu masih terlihat ramai. Hingga dalam panci kuah baksonya itu terlihat celana dalam yang sudah mengapung. Malam harinya saat Pak Muji sedang tertidur, dia bermimpi didatangi sosok penunggu celana dalam itu. Sosok itu murka dengan wajah yang menyeramkan dengan tubuh yang berekor telinga runcing memanjang lidah menjulur ke depan. Pak Muji sedang berada di warung bakso dan sosok itu memunculkan wujudnya membuat para pengunjungnya ketakutan. Pergi, sana pergi. Saya sudah tidak memerlukan kamu lagi. Warung bakso saya sudah berjalan lancar dan selalu ramai, ucap Pak Muji. Yang membuat sosok itu semakin murka hingga mendekati Pak Muji. Dan kedua tangan sosok itu sudah melingkar di leher Pak Muji, ingin mencekiknya dengan kuat-kuat. Sementara para pelanggan dan pengunjung yang datang melihat kejadian itu langsung kabur semua tanpa membayar terlebih dahulu. Tolong, teriak Pak Muji. Bapak, teriak Bu Eni yang ketakutan. Karena takut, Bu Eni pun ikut lari dari warung baksonya. Kalau kamu tidak mengganti celana dalam itu, kamu akan mati, ucap sosok itu. Seketika Pak Muji terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi baju di tubuhnya. Sontak Bu Eni yang tertidur di sampingnya itu terbangun mendengar cerita dari Pak Muji. Ternyata itu hanya mimpi. Ada apa Pak? Tanya Bu Eni. Bapak mimpi buruk Bu. Bentar Pak, Ibu ambilkan air putih dulu biar Bapak tenang, ucap Bu Eni yang lalu beranjak pergi menuju ke dapur. Namun setelah Bu Eni sudah mengambilkan air putih, tiba-tiba saja Bu Eni mengendus-ngendus mencium bau bangkai di dapur. Saat Bu Eni akan beranjak kembali menuju ke kamar, dia dikejutkan dengan sosok yang menyeramkan di belakang tubuhnya. Sosok itu terbang melayang di belakang tubuh Bu Eni dengan lidah yang berdarah menjulur ke depan dan tubuhnya yang berekor serta wajahnya yang hancur. Sontak Bu Eni pun gemetaran dan tubuhnya terasa tidak bisa digerakkan. Mau teriak pun Bu Eni tidak bisa. Saat itu juga Bu Eni ambruk pingsan dan gelas air putih yang ada di genggamannya itu langsung jatuh ke lantai. Pak Muji yang berada di dalam kamar mendengar gelas pecah langsung bergegas berlari menuju ke sumber suara. Bu, Ibu kenapa? Ucapnya sembari menggoyang-goyangkan tubuh Bu Eni yang belum sadar. Karena belum bangun juga, akhirnya Bu Eni pun diangkat oleh Pak Muji masuk ke dalam kamar. Bu Eni tak sadarkan diri sampai pagi hari, sehingga Pak Muji akan menanyakan kepada istrinya jika sudah tersadar.
Keesokan harinya, Pak Muji menanyakan kepada Bu Eni tentang apa yang terjadi dengan dirinya tadi tengah malam. Bu, semalam ibu pingsan dan baru bangun sekarang. Ibu itu kenapa? Tanya Pak Muji penasaran. Ibu, Pak. Kenapa Bu? Cerita saja sama Bapak. Semalam, ibu melihat sosok yang menyeramkan Pak di dapur. Lidahnya panjang dan juga berwarna merah. Jelas Bu Eni. Bapak juga semalam mimpi didatangi sosok itu Bu di warung. Timpal Pak Muji. Memangnya ini kenapa Pak? Apa yang terjadi? Tanya Bu Eni penasaran. Bapak lupa belum mencari celana dalam yang baru Bu untuk diganti. Ya sudah Pak, Bapak cari lagi sana. Kalau enggak kan kita bisa diteror terus Pak. Iya Bu, nanti malam Bapak akan cari celana dalam lagi. Dan siang itu, warung bakso Pak Muji sepi sekali pembeli, bahkan tidak ada satu orang pun yang datang ke warung baksonya. Hal itu membuat Pak Muji merasakan gusar dan tidak tenang karena warungnya sepi. Dan oleh sebab itu, Pak Muji semakin mantap untuk nanti malam dia akan mencari celana dalam orang lain lagi supaya warungnya kembali ramai lagi. Singkat cerita, malam harinya Pak Muji memulai aksinya mencari celana dalam lagi ke rumah-rumah tetangga. Setelah mendapatkannya, Pak Muji pun segera datang ke rumahnya Mbak Kerno pada hari Kamis Wage. Dan malam Jumat Kliwonnya akan dilakukan ritual. Seperti biasa, Mbah Kerno mengasapkan celana dalam di atas kemenyan yang sudah dibakar dengan merapalkan mantranya. Pak Muji hanya menyaksikan saja apa yang dilakukan oleh Mbah Kerno. Setelah ritual itu selesai, Pak Muji kembali lagi ke rumah dan meredam celana dalam itu ke dalam kuah bakso yang dimasaknya. Dan benar saja, siang itu warung bakso Pak Muji menjadi ramai kembali. Banyak orang yang mengabadikan foto, namun di dalam foto yang tertangkap kamera itu, di belakangnya ada sosok yang menyeramkan, membuat para pembeli itu meng-share foto tersebut dan ditonton oleh banyak warganet, sehingga warung bakso yang tadinya terkenal ramai itu menjadi sepi kembali. Dan semenjak itulah, warung Pak Muji menjadi sepi, tidak ramai seperti dulu lagi. Pak Muji menjadi murung dengan wajah yang tertekuk, duduk menunggu di dalam warungnya hingga Gina datang untuk membeli bakso milik Pak Muji. Pak, saya pesan baksonya 1 porsi ya Pak, ucap Gina. Oh iya nak, baik, tunggu bentar, ucap Pak Muji. Gina yang biasanya datang ke warung bakso terlihat ramai, tapi sekarang hanya dia saja yang berada di sana. Beberapa saat kemudian pesanan Gina pun datang, namun anehnya bakso yang dimakan Gina itu tidak seperti dulu lagi rasanya. Bahkan Gina tidak menghabiskan baksonya yang masih sisa banyak itu. Lalu dia bergegas untuk membayar bakso kemudian pulang ke rumah. Padahal Pak Muji sudah mengganti celana dalam yang baru, tapi entah kenapa warung baksonya menjadi sepi seketika. Kemudian Pak Muji pun kembali lagi ke rumahnya Mbak Kerno untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Waktu itu Mbak Kerno mengatakan kepada Pak Muji kalau sosok itu sudah tidak lagi mau menunggu di warung Pak Muji karena Pak Muji telah mencuci celana dalam yang ada di dalam kuah baksonya itu. Karena beliau lupa, entah apa yang membuat Pak Muji sampai lupa. Saat itu waktu warung Pak Muji masih ramai-ramainya banyak orang yang mengambil momen, dan kebetulan ada anaknya yang datang ke warung. Saat itu ada sosok kakek tua. Kakek itu mengajak anak Pak Muji untuk ikut dengannya dan keluar dari warungnya. Saat itu juga, Edi, anaknya langsung mengikuti langkah dari kakek tua itu, yang ternyata sosok kakek tua itu adalah sosok penunggu yang menyamar menjadi sosok kakek tua. Kakek tua itu membawa Edi ke jalanan depan warung bakso Pak Muji, dan saat itu juga, Edi tertabrak motor sedangkan sosok kakek tua langsung menghilang. Semua mata tertuju kepada Edi, begitu juga dengan Pak Muji dan Bu Eni yang langsung menghampiri Edi yang dipenuhi dengan darah pada kakinya dan segera dibawa ke rumah sakit. Dia mengalami luka-luka ringan. Dan keesokan harinya Pak Muji membuka warungnya sendirian dan terlihat sepi, hanya ada Gina saja yang datang waktu itu. Sementara Bu Eni sedang menjaga Edi di rumah sakit. Bukannya semakin membaik, kondisi tubuh Edi justru malah semakin memburuk. Tubuh Edi kejang-kejang saat malam hari dengan kedua mata yang melotot dan leher yang seperti tercekik sehingga membuat lidahnya menjulur ke depan. Bahkan sekarang Edi sesak napas. Pak Muji dan Bu Eni melihat keadaan anaknya itu semakin cemas dan panik. Hingga akhirnya Pak Muji pun pulang ke rumah dan memanggilkan orang pintar yang ada di desanya itu.
Namanya Pak Husbi. Pak Husbi pun datang ke rumah sakit melihat kondisi Edi yang sudah menghadapi sakaratul maut. Astagfirullah. Saat itu beliau melihat ada sosok yang berada di atas tubuh Edi sedang mencekik lehernya dengan kuat. Kemudian Pak Husbi langsung membacakan doa-doanya untuk mengusir sosok itu. Di dalam rumah sakit tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang. Gorden yang ada di dalam ruangan itu juga bergoyang-goyang sendiri saat Pak Husbi sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara Edi terus mengerang kesakitan dengan keadaan lidah yang menjulur ke depan. Pak Muji dan Bu Eni terus menangis melihat keadaan anaknya yang kesakitan itu. Dan saat itu juga Pak Husbi sedang berperang dengan sosok itu membuat suasana malam itu semakin mencekam. Tiba-tiba saja lemari di samping ranjang ruangan itu ambruk dengan sendirinya. Pak Husbi sampai bercucuran keringat saat menyerang sosok itu yang sangat kuat sekali. Namun dengan izin Allah, akhirnya Pak Husbi berhasil menang melawan sosok itu. Namun disusul dengan Edi yang tiba-tiba saja menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Husbi. Sontak Pak Muji dan Bu Eni langsung menangis histeris dan tidak menyangka kalau anak semata wayangnya itu sudah meninggalkan mereka. Lalu Pak Husbi ingin berbicara berdua saja dengan Pak Muji. Mereka pun keluar ke depan ruangan rumah sakit. Maaf Pak sebelumnya, apa yang sebenarnya telah Bapak lakukan? Tanya Pak Husbi. Saya sudah hilaf Pak, saya menyesal, ini semua salah saya. Demi keserakahan saya ingin menjadi kaya, membuat saya mencari jalan pintas pesugihan untuk penglarisan warung saya Pak. Jelas Pak Muji sembari menangis. Astagfirullah, sebaiknya Bapak segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar dengan berdagang yang jujur, nasihat Pak Husbi. Singkat cerita, jenazah Edi sudah dimakamkan dan hari berikutnya Pak Husbi datang ke warung Pak Muji untuk membakar benda yang sudah menjadi media penglarisan. Pak Husbi langsung mengambil celana dalam yang ada di dalam kuah bakso, lalu dibakar oleh Pak Husbi dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat celana dalam itu dibakar, seketika datang hembusan angin kencang masuk ke dalam warung tersebut. Pak Husbi juga sudah memagari warung Pak Muji dengan pagar gaib agar tidak diganggu lagi. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi Pak. Bapak mulailah hidup yang baru lagi dengan cara yang benar, ucap Pak Husbi. Dan sekarang Pak Muji membuka warungnya itu tanpa menggunakan penglarisan. Sekarang dia dan istrinya sudah bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan sampailah warung baksonya pun kembali laris manis, banyak pelanggan yang berdatangan kembali. Pak Muji sudah ikhlas dengan semuanya dan berubah menjadi lebih baik lagi. Rezeki, jodoh, maut sudah ada yang mengatur, jadi jangan takut dan khawatir. Carilah rezeki dengan cara yang halal yang akan membuat hidup lebih tenang, dan rezeki yang dihasilkan itu pun menjadi lebih berkah. Jangan lupa dibarengi dengan doa dan usaha, pertebal iman dan perbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semua tidak terjerumus ke dalam lembah hitam seperti demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.